bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Pak Dede, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu En, saya baik hari ini. Cuma ada sedikit yang mengganjal Bu di pikiran saya ini. Oke, baik Pak Dede. Mohon maaf nih ya, saya baru bisa menghubungi Pak Dede hari ini nih. Apa nih? Coba ceritakan yang menjadi keganjalan Pak Dede hari ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu ya. Iya Ibu. Jadi gini Ibu, jadi akhir-akhir ini saya merasa gitu kan murid-murid di kelas saya itu khususnya di kelas 4 yang saya ajar itu kok Mm-mm. diperhatikannya gitu kurang antusias ataupun mereka itu kurang semangat gitu kan di dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Itu juga bisa saya buktikan itu dari pengerjaan-pengerjaan tugas yang anak-anak lakukan itu hanya kurang lebih 50%-an Ibu. Itu Ibu permasalahan yang saat ini mengganjal di hati saya. Oke, jadi masalah yang Pak Dede hadapi saat ini dengan murid-murid kelas 4 ya. Pertama, Mm-mm. semangat belajarnya menurun, ditambah lagi dengan tugas-tugas, pengumpulan tugasnya begitu ya, kurang dari Iya. 50% begitu ya. Nah, baik Pak Dede nih, apa sih yang ingin Pak Dede dapatkan di akhir percakapan kita ini? Ya, yang ingin saya dapatkan di akhir percakapan yang kita lakukan bersama Bu En Mhm, ini, ya saya ingin mendapatkan solusi, Bu. Saya ingin mendapatkan oke. solusi dari permasalahan yang saya sebutkan tadi gitu, Bu. Jadi bagaimana nih caranya agar anak-anak itu semangat lagi di dalam kegiatan belajar, Bu? Baik ya, ingin mendapatkan solusi agar anak-anak bisa kembali semangat dalam belajar dan tentunya tugas-tugasnya 100% mengumpulkan Iya. begitu ya Pak Dede ya. Baik, nih Pak Dede nih menurut Pak Dede nih kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu di kelas seperti apa sih? Menurut saya pembelajaran yang menyenangkan itu ya pembelajaran yang kreatif gitu Bu, yang interaktif, Oke. yang mampu meningkatkan motivasi anak-anak, juga meningkatkan antusias dari anak-anak gitu. Mungkin contohnya itu ya ada game di situ ya Bu ya, kolaboratif dan media-medianya juga yang menyenangkan gitu Ibu. Oke, baik sekali Pak Dede. Jadi pembelajaran yang menyenangkan pastinya terlihat dari anak-anak aktif, guru juga Iya, kreatif dalam memilih bahan ajar. Contohnya itu bisa melalui tadi apa yang Pak Dede katakan melalui video ataupun game-game, ice breaking mungkin kalau saya simpulkan iya begitu gitu. Pak Dede ya. Oh, luar biasa pastinya ya anak-anak akan saya yakin pasti senang lah ya kalau kita menggunakan media-media yang kreatif gitu ya. Bagaimana nih kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan Pak Dede nih berkaitan dengan mungkin ya strategi yang digunakannya atau metode yang digunakannya karena tadi kan Pak Dede menyampaikan bahwa anak-anak kurang semangat gitu ya dalam belajar. Selama ini yang dilakukan Pak Dede seperti apa gitu? Jadi saya melakukan kegiatan pembelajaran itu Ibu, jadi merasa monoton gitu kan, juga metode yang Mhm, saya gunakan hanya sebatas ceramah menyampaikan materi gitu ya kepada mhm, anak-anak. baik. Juga buku apa namanya, sumber-sumber pembelajaran juga saya hanya menggunakan buku-buku teks pembelajaran yang ada di kelas aja Ibu. Saya kurang begitu aktif mencari bahan-bahan dari luar yang lain gitu, yang bisa menyenangkan anak. Itu Bu. Oh begitu. Jadi yang selama ini Pak Dede lakukan, ya Pak Dede merasa masih monoton gitu ya? Dengan Iya Ibu. sumber buku yang hanya di kelas saja, begitu? Mhm. Metodenya metode ceramah, terus Heeh. mungkin istilahnya saat ini itu apa ya namanya, teacher center begitu ya? Iya Ibu, iya Mmm. betul.
Jadi Pak Dede belum sepenuhnya melibatkan anak untuk berdiskusi mungkin ya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan, saat ini. Bagaimana nih reaksi anak-anak ketika Pak Dede mengajar dengan metode yang tadi Pak Dede sampaikan? Ya kalau reaksi anak-anak itu saya perhatikan Bu ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran saya itu kok kurang aktif gitu kan. Jadi kurangnya berpartisipasi, diem gitu kan, lesu kelihatannya, pokoknya intinya lesu lah kelihatan sama kita itu, dalam keaktifan juga berkurang Ibu. Itu Bu, untuk situasi yang anak-anak saya yang lihat dari anak-anak itu. Oke, kurang tertib, kurang Ya, berpartisipasi, jadi santuy ya, kurang bersemangat lah intinya, iya, tidak ada kayak acuh motivasi tak untuk acuh Ibu, kayak acuh tak acuh gitu. oh gitu ya. Oke nih Pak Dede nih, apakah Pak Dede nih sudah mencari, penyebab hambatannya sehingga anak seperti itu? Mungkin sudah dicari apa sih faktor penyebabnya begitu? Ya penyebab daripada anak tidak semangat itu Ibu, yang saya lihat sih tadi kan kelemahan saya itu kan, yang pertama itu tadi saya menggunakan metode ceramah saja, jadi monoton hanya seperti itu saja gitu kan. Saya Mhm, terlalu dominan berbicara gitu kan. Maka mhm, saya juga tidak memberikan kesempatan tuh kepada murid-murid saya untuk bertanya, untuk berpendapat gitu kan. Nah, intinya tidak memberi kesempatan mereka untuk berbicara, saya hanya berbicara sendiri gitu kan, menyampaikan materi. Juga tadi sumber-sumber belajar yang saya gunakan itu tadi Bu, hanya sebatas buku teks gitu kan. Ya sehingga anak tadi kurang bersemangat di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu Ibu. baik baik ya. Jadi sebenarnya Pak Dede itu, sudah mengetahui ya dari faktor-faktor penyebab kenapa anak tidak bersemangat di antaranya, Pak Dede menggunakan metode mengajar yang seperti Pak Dede katakan tadi, monoton, ceramah gitu ya, sehingga anak Iya, banyak yang kurang memperhatikan. Ditambah lagi, Pak Dede hanya menggunakan apa, sumber belajar atau buku yang ada saja di sekolah gitu ya. Nah, baik Pak Dede nih, tadi Pak Dede identifikasi masalah sudah menyampaikan, faktor-faktornya juga Pak Dede sudah menyampaikan, iya. eee, oke ya. Sekarang nih, seberapa besar sih harapan Pak Dede terhadap anak-anak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Kalau harapan sih Bu ya, kalau berbicara harapan sih, saya inginkan gitu kan, ingin dari anak-anak itu untuk timbullah bergairah lagi gitu mengikuti pembelajaran Oke, yang saya lakukan gitu kan, dan juga baik, bisa berpartisipasi aktif gitu dalam pembelajaran, bisa mengemukakan pendapatnya, berbicara dan lain sebagainya gitu Bu oke. ya. Itu yang saya harapkan Bu. Nah, baik ya, ingin anak-anak timbul gairah kembali, aktif kembali, Nah, ceria intinya gitu ya, iya. bisa mengungkapkan pendapatnya, berdiskusi lah aktif antara guru dengan murid. Baik Pak Dede nih, jika diberi skala nih Pak Dede nih 1 sampai 10 sejauh ini dari yang sudah dilakukan ataupun dirasakan, Pak Dede, dari skala 1 sampai 10 kondisi Pak Dede dan anak-anak itu ada di level berapa nih? Kalau memberikan penilaian kepada diri saya itu skala di waktu sekarang itu Bu, ya saya baru perkiraan saya baru di angka 5 Ibu ya. Karena tadi ya pembelajaran yang monoton itu ya, tidak mau berkreatif gitu kan, mencari sumber-sumber lain gitu. Ya itu Bu. Jadi saya baru di angka 5 nih. Tapi kalau anak-anak itu kan walaupun karena berbagai macam karakter tadi Bu ya, ada yang tetap Mhm, semangat mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi mhm. beragam gitu Pak Bu untuk level Ah, anak-anak. Ada yang di level 6 lah, ada yang juga yang di level 5 juga gitu Bu.
Gitu, Bu. Oke, baik Pak Dede nih. Sekarang yang diharapkan Pak Dede nih ya, ada di level berapa nih? Yang semula masih beragam levelnya, ada di rendah gitu ya. Sekarang maksimalnya Pak Dede ingin yang diharapkan tuh ada di level berapa? Ya ini harapan Bu ya, jadi kita berharap gitu kan juga sambil berusaha juga gitu kan. Ya harapan saya itu naik levelnya ya tinggi Bu, di kisaran angka 9 lah Bu lah. Naik level Oke. benar-benar supaya anak itu lebih menyenangkan gitu Bu. Oke gitu Bu. Baik, luar biasa Pak Dede, semangat ya. Iya, Mudah-mudahan semangat, bisa harus semangat Ibu. Oke, tercapai. maju. Oke. Iya. Nih sekarang nih apa yang bisa dilakukan Pak Dede nih untuk bisa naik level ke angka 9 itu? Apa nih rencananya? Jadi agar bisa naik level itu setelah saya memahami atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tadi Bu ya. Jadi yang pertama itu saya akan merancang gitu kan, merancang pembelajaran yang mengasihkan gitu dengan Hmm. menggunakan tadi apa namanya sumber-sumber belajar selain daripada buku teks gitu Bu ya kan. Karena sekarang itu sumber belajar itu banyak gitu kan, apalagi zaman teknologi seperti ini gitu kan kita mencari Hmm. mungkin dari YouTube, dari TikTok dan Hmm. sebagainya gitu kan dari media sosial. Kemudian yang kedua juga karena tadi memberikan tugas hanya 50%, saya mungkin di pemberian tugas itu tidak terlalu banyak gitu kan dan tidak hanya jawaban gitu. Jadi disesuaikan juga gitu Ibu untuk pemberian tugas itu dengan minat dan bakat gitu kan, minat dan bakat siswa saya. Hanya ya kalau istilah sekarang kan gitu ya melakukan pembelajaran diferensiasi Ibu. Sehingga murid apa namanya mengerjakan tugasnya itu tidak terpaksa tapi atas kemauan dan keinginan mereka masing-masing gitu Ibu yang akan Oke, saya lakukan baik. gitu Ibu. Baik sekali Pak Dede ya. Saya juga sangat tertarik nih dengan rencana-rencana yang Pak Dede lakukan tadi itu mencari berbagai sumber bukan hanya dari buku ya, tetapi juga dari media-media sosial, baik tadi itu YouTube, TikTok gitu ya. Luar biasa nih Pak Dede. Nah, dan juga tidak terlalu banyak memberikan tugas ya. Iya Bu. Tepat sekali nih. Jadi tugas-tugas yang diberikan kepada anak juga tugas-tugas sesuai dengan minat keinginan anak-anak ya. Ada yang mau berdasarkan gambar mungkin begitu ya, ada yang Iya. mau berdasarkan, bercerita. Nah, luar biasa Pak Dede nih. Apa nih yang akan Pak Dede persiapkan untuk mendukung rencana-rencana tersebut? Ya selain dari mempersiapkan dan mencari sumber-sumber belajar tadi, saya juga apa namanya pasti berkolaborasi gitu Bu, berkolaborasi dengan Mhm. rekan sejawat gitu kan, bagaimana menyusun rancangan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dan juga bagaimana mencari sumber-sumber ataupun materi-materi yang bisa menyenangkan, media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Itu Bu yang akan saya lakukan yang itu yang pertama, untuk Oke, mempersiapkan. baik sekali ya, mencari sumber-sumber belajar yang menyenangkan gitu ya, berkolaborasi juga dengan guru yang lain. Nah, adakah nih seseorang yang bisa membantu setidaknya untuk mengingatkan komitmen yang menjadi kontrol atau membantu dalam mengawasi yang Pak Dede lakukan nih, siapa kira-kiranya? Ada Bu, jadi untuk membuat itu saya juga banyak belajar ya, yaitu Pak Isra sebagai beliau adalah guru kelas 6 dan juga Mhm. saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah saya untuk mengingatkan atau mengontrol saya, Bu. Mengontrol saya di dalam menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan gitu, Bu. Itu Ibu. Jadi Oke, kepala sekolah sama oke rekan baik sejawat. ya. Mhm. Jadi guru kelas 6 dan kepala sekolah ya, Pak Dede ya. Nah, apa sih ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Dede lakukan? Ya ukuran keberhasilannya itu Ibu, ya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, bisa belajar dengan senang, juga bisa mengungkapkan pendapat dan tugas-tugas juga 100% mengumpulkan gitu Ibu, itu yang saya harapkan dari rencana saya tadi. Oke, bagus sekali ya. Tugas-tugas bisa 100% gitu ya, terkumpulkan anak-anak semangat dalam belajarnya.
Nih Pak Dede nih butuh waktu berapa lama nih untuk mempersiapkan rencana Pak Dede yang tadi disampaikan? Ya untuk mengembalikan apa namanya kesemangatan anak di dalam belajar itu Ibu, saya yakin dan pasti gitu kan kalau saya konsisten melakukan hal tersebut ya kurang lebih 1 bulan insya Allah gitu kan pasti gitu kan semangat anak-anak lebih bergairah lagi kalau kita melakukannya itu secara konsisten gitu Ibu. Oke, baik sekali Pak Dede ya. 1 bulan ya, semangat Iya, nih. benar. Semangat. Luar biasa kalau Iya. dilakukan secara konsisten ya. Oke, baik nih Pak Dede, dari beberapa rencana yang disampaikan tadi nih, rencana mana yang paling dekat akan dilakukan nih? Yang direncanakan tadi Ibu yang paling dekat saya lakukan mungkin hampir semuanya Ibu ya. Karena itu Oke. berkesinambungan gitu kan. Tapi yang pertama itu saya otomatis lah bekerja sama dulu berkolaborasi dulu dengan rekan saya gitu kan di sekolah saya. Setelah itu Mhm. setelah berkolaborasi nah saya bertanya mungkin kepada rekan itu tentang cara-cara menyusunnya terus saya usahakan dari situ mulai menyusun Ibu, mulai mencari sumber-sumber belajar media-media pembelajaran gitu Bu. Oke, jadi yang langkah pertama yang Pak Dede lakukan berkolaborasi terlebih dahulu ya, Iya baru betul. ke menyusun, mencari sumber belajar begitu ya. Kapan nih akan mulai dilakukannya Pak Dede? Ya harus secepatnya gitu Bu ya. Besok saya siap Bu melakukan hal itu Bu. Oke, mantap Pak Dede nih. Iya Semangat, Ibu. semangat pokoknya Pak ya. Karena Oke, harus baik Pak berubah gitu Dede Bu ya. nih, waktu hampir mulai selesai gini ya. Gimana nih Mhm. perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol saat ini? Ya setelah ngobrol yang awalnya tadi saya bingung nih bagaimana menyelesaikan permasalahan ini ya. Sekarang Mhm. plong, lega gitu Bu ya, lega, senang gitu kan. Jadi Alhamdulillah. ya saya udah dapat mencari solusi dari permasalahan saya tadi Hmm. gitu Ibu. Baik, plong dan bahagia ya. Iya Semoga lancar bahagia nih Pak sekali. Dede, saya doain Kelihatan dari nih. muka saya Bu. Oke, baik. Iya. Baik Pak Dede nih, dari terakhir nih ya, dari pembicaraan kita, Mhm. apa sih yang bisa disimpulkan atau yang bisa didapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, yang bisa saya simpulkan dari kegiatan kita hari ini bahwa untuk meningkatkan minat daripada belajar siswa itu Mhm, agar siswa senang itu kita harus melakukan mhm, berbagai macam cara apa yang tadi disebutkan tadi sebagaimana yang pertama itu tadi menyusun rencana pembelajaran yang asik gitu Bu diselingi dengan permainan-permainan speaking game dan sebagainya gitu itu yang saya dapat simpulkan Ibu. oke, baik ya. Harus melakukan berbagai cara intinya, guru itu Hmm, mencoba ya, mencoba berbagai metode sumber belajar yang asik juga buat anak, insya Allah akan berhasil, saya doakan juga ya Pak Dede. Baik Pak Dede, ada amin. lagi nih yang mau disampaikan saat ini? Kayaknya untuk hari ini cukup dulu Ibu ya. Gitu. Terima kasih Ibu atas solusi yang diberikan, atas waktu yang dikorbankan untuk mengobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih Bu En. Baik, sama-sama Pak Dede ya, sudah menemukan ya sekarang Iya, solusinya. Nih Pak Dede, alhamdulillah. kalau ada kesempatan saya ingin ketemu lagi nih nanti supaya saya ingin tahu nih progres dan hasil implementasi yang Pak Dede lakukan nih. Ya, kalau ada Siap. kesempatan ya. Oke, makasih Ibu. Baik, oke Pak Dede ya, saya mohon pamit ya Pak Dede ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.